Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Dalam penulisan karya tulis atau dalam penyusunan karya tulis, tak jarang kita mengutip perkataan atau pendapat orang lain. Namun, ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan kutipan. Oleh sebab itu, mari simak video berikut ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Materi yang pertama tentang kutipan langsung. Simak ya. Kutipan langsung adalah bentuk kutipan yang menyalin langsung dari sumber teks asli tanpa melakukan perubahan apapun dalam penulisannya. Kutipan langsung juga memiliki dua jenis, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Cara penulisan kutipan langsung panjang. Penulisan kutipan langsung panjang yang perlu diperhatikan dalam menulis kutipan ini adalah format penulisannya. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diterapkan dalam menulis kutipan langsung panjang. 1. Spasi berbentuk spasi tunggal. 2. Kutipan tidak disatukan ke dalam teks, melainkan ditulis secara terpisah. 3. Penulisan kutipan tidak menggunakan tanda petik. 4. Penulisan sumber kutipan hanya perlu menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, serta halaman jika diperlukan. Yang terakhir, penulisan teks dibuat menjorok ke dalam. Contoh kutipan langsung panjang. Contohnya seperti ini. Fauzi dalam kurung 2021.2.23 pernah berkata, persoalan kenakalan remaja semakin lama semakin meningkat, seperti pemakaian narkoba, minuman keras, berbuat keonaran, tawuran, mencuri, serta masih banyak motif persoalan yang dilakukan oleh pemuda secara luas. Kemudian, cara menulis kutipan langsung yang pendek. Kutipan langsung pendek juga memiliki format penulisannya tersendiri yang berbeda dengan cara menulis kutipan langsung panjang. Berikut penjelasan tata cara penulisan kutipan langsung pendek yang bisa diterapkan. 1. Sumber kutipan disatukan atau berada sejajar dengan teks atau satu paragraf. 2. Penulisan kutipan wajib menggunakan tanda petik. Yang ketiga, penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun akhir tulisan. Jika menulis sumber di awal kalimat, nama penulis diletakkan di luar tanda kurung. Jika menulis sumber di akhir kalimat, nama penulis diletakkan di dalam tanda kurung beserta tahun serta nomor halaman. Berikut merupakan contoh kutipan langsung pendek. Pada era globalisasi, kita perlu untuk merefleksikan kembali peran pemuda untuk masyarakat. Dalam kurung, Fauzi 2021.2.21. Dan itu merupakan contoh dari kutipan langsung yang pendek. Nah guys, semoga kalian paham ya tentang materi pertama kita, yaitu kutipan langsung. Materi yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan di mana merubah isi dari kutipan, menghilangkan esensi maksud dari kutipan terkait. Terdapat dua pilihan ketika menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah dengan melakukan parafrase dari kutipan, kedua adalah dengan merangkum. Berbeda dengan jenis kutipan langsung, penulisan kutipan tidak langsung hanya berupa intisari dari sebuah gagasan tanpa mengurangi makna gagasan tersebut. Cara penulisannya pun harus diberi jarak spasi ganda antar baris, diapit tanda petik 2, dan ditulis sumber rujukan. Contoh,
Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Buka kurung Michel Du, tahun 2016, halaman 27, tutup kurung. Nah, dalam menulis kutipan tidak langsung, bisa juga dengan menyebutkan sumber di depan kutipan, seperti berikut ini. Michel Du, buka kurung, tahun 2016, halaman 27, tutup kurung, berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Namun, bagaimana jika ternyata gagasan yang akan kita kutip juga merupakan hasil kutipan dari orang lain? Dalam kasus tersebut, penulis hanya perlu menyertakan nama pengarangnya, nama pengarang aslinya, dan ditambahkan kata dalam. Contoh, Henry, buka kurung, dalam Budianto, tahun 2005, halaman 17, tutup kurung, menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terdapat dua pilihan ketika menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama adalah dengan melakukan parafrase dari kutipan, dan yang kedua adalah dengan merangkumnya. Yang pertama, dengan melakukan parafrase. Parafrase adalah metode untuk menulis ulang suatu kalimat atau paragraf tanpa menghilangkan isi maupun makna yang terkandung di dalam teks. Dalam kasus ini dan sumber kutipan, contohnya sebagai berikut. Teks yang belum dipakai parafrasenya. Teks aslinya yaitu keadaan yang berubah secara dinamis tidak dapat disesuaikan dengan spontan, dibutuhkan pemikiran yang inovatif. Mahasiswa sebagai kaum elegansi, harapannya mampu memberikan pemikiran yang cemerlang dalam mengatasi persoalan yang terjadi. Fauzi, buka kurung, tahun 2021, halaman 52, tutup kurung. Nah, teks setelah melakukan parafrase. Fauzi, buka kurung, tahun 2021, halaman 52, tutup kurung, mengatakan perubahan zaman yang begitu cepat dan dinamis tidak dapat dihadapi dengan cara-cara spontan. Diperlukan pemikiran inovatif dan cemerlang untuk dapat beradaptasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Mahasiswa, sebagai kaum intelektual muda, diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan memberikan solusi yang kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Lalu, yang kedua, merangkum untuk kutipan tidak langsung. Merangkum ialah proses untuk mengambil inti dari sebuah teks maupun percakapan dan menghasilkan penjelasan-penjelasan yang dianggap kurang penting serta tidak memiliki pengaruh apapun kepada inti dari informasi terkait. Contohnya sebagai berikut. Teks asli. Penggunaan ponsel yang dimiliki pemuda memberikan pengaruh yang besar dalam diri mereka. Banyaknya perkumpulan yang dilakukan terkadang tidak menciptakan kondisi pemuda yang komunikatif, sehingga di dalam perkumpulan tersebut minim terjadinya komunikasi. Fauzi, buka kurung, 2021, halaman 24, tutup kurung. Teks setelah dirangkum. Menurut Fauzi, tutup kurung, 2021.224, tutup kurung. Penggunaan ponsel oleh pemuda memiliki pengaruh besar pada diri mereka. Perkumpulan yang dilakukan oleh pemuda terkadang tidak menciptakan kondisi yang komunikatif, sehingga minim terjadinya komunikasi di dalamnya. Jadi, kutipan tidak langsung itu merupakan kutipan yang mengambil intisarinya saja,
tanpa mengurangi makna sebenarnya. Dan yang terakhir, tujuan dan alasan mengutip. Ada beberapa tujuan pengutipan dalam karya ilmiah, seperti menghormati karya penulis lain, menghindari plagiasi, mendukung argumen, membantu mempromosikan rekan sejawat pada topik yang sama atau terkait, serta meyakinkan pembaca bahwa kita telah membaca banyak bacaan tentang topik tertentu dan menunjukkan kepada pembaca bahwa kita adalah anggota aktif masyarakat wacana atau disiplin ilmu tertentu. Dan alasan mengutip, yaitu yang pertama, memberikan kredit. Mengutip memberikan penghargaan kepada penulis asli atau sumber informasi yang telah berkontribusi pada ide atau argumen yang digunakan dalam karya tulis. Ini adalah cara penghormatan karya orang lain dan mengakui sumbangan mereka dalam proses penelitian dan pembelajaran. Yang kedua, menghindari plagiat. Plagiat adalah tindakan mengambil ide atau kata-kata atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Dengan mengutip, Anda menunjukkan bahwa Anda menghormati hak kekayaan intelektual dan kehormatan akademik, serta menghindari konsekuensi hukum dan akademik yang serius yang dapat timbul dari plagiat. Yang ketiga, menunjukkan kredibilitas. Mengutip sumber-sumber yang terpercaya dan otoritatif meningkatkan kredibilitas karya Anda. Dengan menyertakan dukungan dari sumber-sumber yang kredibel, pembaca akan merasa lebih percaya pada argumen dan analisis Anda. Yang keempat, memperkuat argumen. Mengutip dapat digunakan untuk mendukung atau mengilustrasikan argumen yang Anda buat dalam karya tulis Anda. Dengan menyertakan bukti dan dukungan dari sumber-sumber eksternal, Anda memperkuat keabsahan dan referensi argumen Anda. Yang kelima, mengembangkan diskusi. Dengan mengutip dari berbagai sumber, Anda dapat mengembangkan dan memperluas diskusi tentang topik yang Anda bahas dalam karya tulis Anda. Ini memungkinkan pembaca untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek tersebut. Dan yang terakhir, memungkinkan penelusuran lanjutan. Dengan mencantumkan referensi yang tepat, Anda memungkinkan pembaca untuk menelusuri dan memeriksa sumber-sumber yang Anda gunakan. Ini membantu dalam validasi informasi yang disajikan dan memungkinkan pembaca untuk mengeksplorasi lebih lanjut topik yang dibahas. Itulah pembahasan materi tentang kutipan langsung dan tidak langsung. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.